Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Terutama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita, sehingga kita bisa diberikan kesempatan kesehatan pada hari ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita sharing mengenai prinsip kebahagiaan. Di mana prinsip kebahagiaan di sini menurut Imam Al-Ghazali. Kita mengenal dengan kata kebahagiaan. Sebagai manusia, hakikatnya kita pasti ingin merasakan bahagia setiap hari, setiap saat. Tapi kita tidak mengetahui sejauh mana sih kita bahagia. Apa sih ukuran atau takaran kebahagiaan menurut kita? Dan setiap manusia pasti akan berbeda-beda takaran kebahagiaannya. Yang dianggap bahagia itu seperti apa? Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai hakikat kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kita capai dengan perubahan kimiawi di dalam diri seseorang manusia, dan bukan perubahan fisikawi. Perubahan kimiawi yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah perubahan yang tidak berupa fisik, bukan perubahan dalam arti perubahan jasad kita, akan tetapi perubahan yang bersifat non-fisik, non-materi, perubahan jiwa, batin, pikiran, dan perasaan. Imam Al-Ghazali pernah membuat di dalam sebuah bukunya dengan kata kimiawi kebahagiaan. Apa itu kimiawi kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali? Itu adalah sebuah konsep untuk menghantarkan, mentransformasikan rohani seseorang agar dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki. Kita manusia, dikatakan sebagai manusia, itu adalah yang terdiri dari jasad dan ruh. Kalau jasad tidak punya ruh, maka itu bukan dikatakan sebagai manusia. Ruh itu mulanya berada di tempat yang suci, yaitu Lauhul Mahfuz. Ruh sangat bangga di alam Lauhul Mahfuz. Tetapi ketika ruh memperoleh kebahagiaan jasad, maka ruh menjadi tersiksa. Bagi ruh akan bahagia jika menjadi jiwanya tidak terbelenggu oleh hal-hal yang sifatnya materi. Jadi ruh kita itu awalnya berada di Lauhul Mahfuz, kemudian ditiupkan pada usia 4 bulan dalam kandungan, dan ketika saat itu ruh sebenarnya bisa bahagia, tetapi bisa tidak bahagia jika dia terbelenggu oleh sifat-sifat kita yang nantinya lebih ke arah materi. Tidak mudah mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bisa diraih ketika kita telah memahami 4 teori dasar. Yang pertama, kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Yang kedua, kita merancak satu tingkat dari pengetahuan tentang diri, yakni pengetahuan tentang Tuhan kita. Ketiga, setelah kita keduanya mengetahui tentang diri kita sendiri, kemudian kita telah mengetahui pengetahuan tentang Tuhan kita, kemudian kita tingkatkan dengan pengetahuan tentang dunia ini. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang akhirat. Jadi pengetahuan tentang diri kita sendiri, pengetahuan tentang Tuhan kita, kemudian tentang dunia di mana kita berpijak, dan yang terakhir adalah akhirat, di mana tempat kita berpulang. Pengetahuan tentang diri kita ini adalah kunci pengetahuan tentang Tuhan.
Jadi ada korelasi di sana. Ketika kita mengetahui diri kita, maka seyogyanya adalah kita mengetahui tentang Tuhan kita, sesuai dengan hadis Nabi. Dia yang mengetahui dirinya sendiri akan mengetahui Tuhannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 174, yang artinya akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia dan di dalam diri mereka sendiri, agar kebenaran tampak bagi mereka. Tidak ada yang lebih dekat kepada Allah kecuali diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu yang lain jika kita berkata, siapa yang mengetahui diri kita? Yang kita ketahui hanya bentuk luar kita saja, seperti wajah, badan, anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Ya, yang itu kita ketahui hanya sebatas itu. Nah, pengetahuan yang seperti ini tidak akan bisa membuat kebahagiaan dan tidak juga bisa membuat pengetahuan kita kepada siapa Tuhan kita. Demikian pula halnya jika pengetahuan kita hanya sekedar bahwa kalau lapar kita akan makan, atau kalau marah kita akan menyerang seseorang. Akankah kita dapat kemajuan-kemajuan yang lebih lanjut untuk mengetahui siapa Tuhan kita? Kalau hanya sebatas itu pengetahuan yang kita cari, yang kita ketahui, tanpa perlu kita menggalinya lebih dalam lagi. Pengetahuan tentang diri yang sebenarnya adalah ada dalam pengetahuan tentang siapa diri kita, dari mana kita datang, kemana kita akan pergi, apa tujuan kita datang lalu tinggal sejenak di sini, serta di manakah kebahagiaan kita dan kesedihan kita yang sebenarnya itu berada di mana. Sebelum kita ketahui hal-hal tersebut, kita tidak akan bisa menemukan letak kebahagiaan kita yang sebenarnya. Dan ada beberapa langkah menuju pengetahuan tentang diri. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita terdiri dari bentuk luar yang disebut dengan jasad dan wujud dalam yang disebut dengan ruh. Yang dimaksudkan di sini ruh di sini atau hati, biasanya kita mengetahui itu hati. Kalau ruh kita tidak bisa mengetahuinya, tapi hati kita bisa tahu bahwa hati itu sebenarnya bukan sepotong daging yang terletak di bagian kiri badan kita, melainkan sesuatu yang menggunakan elemen-elemen lainnya di dalam tubuh kita sebagai alat untuk pelayanan kepada Sang Pencipta. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang merupakan kunci pengetahuan tentang Tuhan. Bukan hanya nalar pengetahuan capaian dan intuitif, jiwa manusia bisa menempati tingkatan yang paling utama di antara makhluk-makhluk lain, melainkan juga dengan nalar dan kekuatan. Jadi selain hati, kita juga punya nalar, intuisi, sehingga itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya kecuali Tuhan sendiri. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui sifat sebenarnya apapun yang diciptakan oleh Tuhan kita. Setiap orang yang mengkaji persoalan kebahagiaan pasti akan dikaitkan dengan pengetahuan yang terhadap Tuhan atau Sang Pencipta. Di mana tiap elemen dari dalam diri kita itu senang dengan sesuatu yang untuknya ia diciptakan. Misalkan syahwat senang dengan memuasi nafsu, kemarahan senang membalas dendam, mata senang melihat objek yang indah, dan telinga senang mendengar suara-suara yang selaras. Nah, itu merupakan fungsi tertinggi jiwa manusia. Fungsi tertinggi jiwa manusia ini adalah penerapan kebenaran. Karena itu, dalam menerapkan kebenaran tersebut, ia mendapatkan kesenangan tersendiri. Suatu bagian penting dari pengetahuan kita tentang Tuhan timbul dari kajian atas jasad kita sendiri, yang menampakkan pada kita kebijaksanaan, kekuasaan, serta cinta kita kepada Sang Pencipta atau Allah.
Dengan kekuasaannya, ia bangun kerangka tubuh manusia yang luar biasa dari hanya suatu tetesan belaka. Kebijakannya terungkapkan di dalam karunia jasad kita, serta kemampuan bagian-bagian untuk saling menyelesaikan. Ia memperlihatkan cintanya dengan memberikan lebih dari sekedar orang-orang yang memang mutlak perlu bagi eksistensi seperti hati, jantung, otak, tetapi juga yang tidak mutlak perlu seperti tangan, kaki, lidah, mata, dan kepala. Kepada semuanya ini telah ia tambahkan sebagai hiasan hitamnya rambut. Sebuah hadis Nabi yang terkenal berbunyi, ia yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Artinya, dengan merenungkan wujud dan sifat-sifatnya, manusia sampai pada bagian sebagian pengetahuannya tentang Tuhan. Tetapi karena banyaknya orang yang merenungkan dirinya, sehingga dia tidak menemukan Tuhannya. Berarti ada tentulah cara-cara tersendiri untuk melakukan hal-hal tersebut atau melakukan bagaimana sih cara menemui Tuhan. Kenyataannya ada dua metode yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali untuk bisa sampai pada pengetahuan ini. Salah satu diantaranya mustahil tidak bisa dicerna dengan kecerdasan biasa, dan karenanya lebih baik tidak dijelaskan kalau seandainya kita tidak mengetahui akan sesuatu. Tidaklah manusia tahu bahwa sebelumnya ia bukan apa-apa. Itu sudah terdapat pada surat Maryam ayat 67. Selanjutnya diketahui bahwa manusia itu sebenarnya terbuat dari satu tetes air yang tidak mengandung intelek, pendengaran, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Dari sini jelaslah bahwa ia tidak menciptakan dirinya, dan tidak pula ia mampu menciptakan seutas rambut sekalipun. Tidaklah manusia itu tahu bahwa sebelumnya ia bukan apa-apa. Dia itu diciptakan, manusia itu diciptakan. Kalau seandainya manusia itu mengkaji-kaji, kemudian mengkaji dari segi intelektualnya, dari mana dia diciptakan, maka Allahu alam tidak bisa dia menjelaskan, tidak bisa dijelaskan. Tetapi ada cara bagaimana kita mengetahui dan merasakan bahwa kebesaran Allah itu berada di belakangnya. Kemudian apa yang telah disampaikan tadi memungkinkan kita memasuki lebih dalam seruan-seruan yang melekat di bibir orang mukmin, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mengenai apa yang telah disampaikan tadi, kita bisa berkata bahwasanya kita tersebut tidaklah berarti apa-apa kalau tidak ada yang menciptakan kita sebelumnya. Bahwa Allah lebih besar dari penciptaannya. Ada orang yang gagal menemukan Allah lewat pengamatan. Lantas menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada, dan bahwa dunia yang penuh keajaiban-keajaiban ini menciptakan dirinya sendiri, atau ada dari keabadian. Mereka bagian orang yang melihat suatu huruf yang tertulis dengan indah, kemudian menduga bahwa tulisan itu tertulis dengan sendirinya, tanpa ada yang penulisnya. Atau memang sudah ada, atau selalu ada. Orang-orang dengan berpikir semacam ini sudah terlalu jauh tersesat, sehingga berdebat dengan mereka akan membuang-buang waktu, dan sedikit sekali manfaatnya. Orang-orang seperti itu mirip ahli fisika dan astronomi yang kita sebut di atas tadi, yang tidak meyakini bahwa di balik terciptanya sesuatu ada sang pencipta. Kemudian
seseorang yang tidak bisa menemukan siapa Tuhannya itu adalah sejumlah orang yang akibat kejahilan tentang sifat jiwa yang sebenarnya menolak doktrin kehidupan akhirat. Tempat manusia akan diminta pertanggungjawabannya dan diberi balasan baik atau dihukum. Mereka anggap diri mereka sendiri sebagai tidak lebih dari hewan-hewan dan sayur-sayuran dan sama-sama bisa musnah. Dan adapun pihak lain yang selain dua kategori tadi, ada pula orang yang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Tapi hanya dengan iman yang lemah, mereka berkata pada diri mereka sendiri, Allah itu maha besar dan tidak tergantung kepada kita. Kita beribadah atau tidak merupakan masalah yang sama sekali tidak penting baginya. Orang dan itu ada 3 kategori orang yang tidak bisa menemukan Tuhannya. Yang pertama tadi dia gagal menemukan Allah lewat pengamatannya, kemudian dari sifat jahilnya tentang jiwanya sehingga dia menolak kehidupan akhirat, dan yang ketiga dia mempercayai Allah itu ada, cuman dia itu tidak beribadah kepada Allah. Dia mengira bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian tidak menjadikan masalah bagi Allah kalau seandainya tidak mengikuti perintahnya. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa dunia ini adalah panggung atau pasar yang disinggahi oleh para musafir di tengah perjalanannya ke tempat yang lain. Dari tempat lain ke tempat yang jauh. Disinilah mereka membekali diri dengan berbagai perbekalan untuk perjalanan tersebut. Jelasnya di sini manusia dengan menggunakan indera jasmaniahnya memperoleh sejumlah pengetahuan tentang karya-karya Allah, serta melalui karya-karya tersebut tentang Allah sendiri, suatu pandangan tentangnya akan menentukan kebahagiaannya. Untuk memperoleh pengetahuan inilah, ruh manusia diturunkan ke alam ini. Indra-indranya masih tinggal bersamanya. Dikatakan bahwa ia berada di alam ini jika semua itu pergi dan hanya sifat esensialnya yang tinggal. Dikatakan ia telah pergi ke alam lain. Jadi kebahagiaan itu sendiri adalah ketika kita sudah berada di alam lain, maka ruh itu saja yang bangkit. Ruh itu saja yang diangkat. Dan nanti akan dibangkitkan. Tetapi jasad ini berada di dalam dunia. Tidak diangkat dan tidak diminta pertanggungjawaban terhadap jasad, tapi terhadap ruh yang berada di dalam jasad. Sementara manusia berada di dunia ini ada 2 hal yang perlu dibaginya. Yang pertama, perlindungan dan pemeliharaan jiwa. Yang kedua, perawatan dan pemeliharaan jasadnya. Pemeliharaan yang tepat atas jiwanya sebagaimana ditunjukkan ialah pengetahuan dan cinta akan Tuhan. Terserap ke dalam kecintaan akan segala sesuatu selain Allah berarti adalah keruntuhan jiwa. Jasad bisa dikatakan sebagai sekedar hewan tunggangan jiwa yang musnah, sementara jiwa terus abadi. Jiwa mesti merawat badan, persis sebagaimana orang peziarah dalam perjalanan ke Mekah merawat untanya. Tetapi jika sang peziarah menghabiskan waktunya untuk memberi makan dan menghiasi untanya, kafilah pun akan meninggalkannya, dan ia akan mati di padang pasir. Adapun mengenai dunia yang mesti kita garap, kita dapat terkelompok dari 3 bagian, yaitu ada hewan, ada tumbuhan, ada barang-barang tambang. Jadi produk-produk ini kita harus mengetahui apa fungsinya, apa kegunaannya, sehingga bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia di alam dunia. Sekali lagi, semuanya itu memiliki banyak cabang. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa ada hewan yang akan bisa kita gunakan untuk makan,
tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita, barang-barang tambang yang bisa kita olah. Nah, semua produk-produk tersebut akan menciptakan kebahagiaan kita sendiri dari sisi duniawi. Orang-orang yang telah mengumbar diri tanpa batas dengan kesenangan dunia ini, pada saat kematiannya akan seperti seseorang yang memenuhi perutnya dengan bahan makanan terpilih lezat, kemudian memuntahkannya. Maksudnya di sini adalah kita sudah mengetahui, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada produk-produk ciptaan Allah yang akan kita gunakan, tetapi kita terus-menerus untuk mengumbar diri kita terhadap kesenangan dunia, hanya sekedar mengejar kesenangan dunia, maka itu diibaratkan sebagai seseorang yang memenuhi perutnya dengan makanan yang lezat, kemudian dia muntahkan. Kelezatannya telah hilang, tetapi ketidakenakannya yang tinggal. Makin berlimpah harta yang telah dinikmati bersama, maka akan terasa kepahitan di akhir. Kepahitan ini akan terasa lebih berat dari kematian. Karena jiwa yang telah menjadikan ketamakan sebagai sesuatu kebiasaan akan tetap menderita di dunia yang akan akibat kepedihan nafsu-nafsu yang tak terpuasi. Jadi kalau seandainya kita mengejar dunia saja, tamak terhadap dunia, maka itu akan menjadi sesuatu kebiasaan yang membuat kita menderita. Karena kita lebih mengejar nafsu-nafsu dunia saja. Nah, kemudian kekecewaan, kegagalan untuk mencapai sesuatu sesungguhnya dan kemudian setelah kita mengetahui kebahagiaan apa yang ada di dunia, apa yang harus kita lakukan di dunia? Di dunia itu bukan saja kita menikmati keindahan dunia, mengejar dunia, tapi hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Nah, kemudian kita mengetahui yang harus kita ketahui untuk mencapai kebahagiaan adalah selain kita mengetahui diri kita, mengetahui Tuhan kita, kemudian kita mengetahui dunia kita, kita harus mengetahui akhirat kita menjadi tujuan akhir, di mana tujuan akhir kita adalah surga. Di situ memang kita diberikan pilihan surga atau neraka tempat terakhir kita. Pilihan itu tidak bisa dipilih ketika kita sudah terpisah dari jasad, ruh kita terpisah dari jasad. Tetapi kita bisa memilihnya di dunia ini. Kita ingin masuk surga atau masuk neraka. Karena kebahagiaan yang kekal adalah berada di surganya nanti, di surganya Allah. Ketika kita sudah mengetahui bahwa tujuan akhirat kita adalah surga, maka dunia ini adalah jalannya. Jalan untuk mencapai surga. Adapun banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menggapai surganya Allah. Intinya adalah kita menginginkan ridhonya Allah terlebih dahulu. Kalau Allah ridho, maka secara otomatis kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Nah, yang keempat itu adalah kita mengetahui kemana akhir hidup kita nanti. Apakah kita memilih jalan yang lurus untuk mencapai surga, atau kita menikmati kesenangan dunia untuk mencapai kesengsaraan di akhirat nanti. Kemudian Al-Ghazali juga memberikan metode-metode bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang terletak bukan pada fisik, tetapi non-fisik, yakni kebahagiaan yang terletak pada hati dan jiwa yang bersih. Menurut Imam Al-Ghazali, agar hati dan jiwa yang bersih bisa digapai,
Maka orang-orang yang ingin bahagia harus menempuh beberapa tahap atau tingkat. Tahap atau tingkatannya terdiri atas beberapa. Yang pertama adalah taubat. Taubat merupakan suatu istilah yang meliputi dua hal penting, yaitu ilmu dan perbuatan. Ilmu yang berkaitan dengan taubat adalah pengetahuan tentang akibat bahaya dosa, serta pengetahuan bahwa dosa merupakan tabir yang ada di antara seseorang dan sesuatu yang ditabirnya. Jika sudah mengetahui hal ini, akan muncul suatu keadaan dalam hati rasa sakit terhadap rasa takut akan tertinggalnya segala sesuatu yang ditabirnya. Dan jika penyesalan ini sudah memenuhi hatimu, ia akan memunculkan keinginan untuk bertobat dan meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Dengan demikian, taubat berarti meninggalkan dosa dan berniat untuk tidak mengulanginya serta melupakan apa yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar merupakan bangunan yang terdiri atas ilmu, ahwal, dan amal. Perumpamaannya, jika ilmu sebatang pohon, maka ahwal adalah rantingnya, dan amal merupakan buahnya. Jika kita mengetahui bahwa kemaslahatan agama terletak dalam sabar, maka kita akan terdorong untuk bersabar, baik dalam melakukan ibadah atau memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia. Dalam semua keadaan, setiap tindakan akan didorong menjadi satu macam kesabaran, sehingga tidak ada satupun tindakan yang mengalami batas yang melampaui batas kepatutan dan kelayakan. Cara untuk bersabar dalam melakukan ibadah adalah dengan mengetahui bahwa sesungguhnya sabar yang sebentar akan dibalas dengan kebahagiaan yang abadi. Kesabaran akan dibalas dengan jika orang yang bersabar itu tidak menceritakan kesabarannya kepada orang lain dan tidak merusaknya dengan ria. Yang ketiga, fakir. Orang fakir adalah orang yang membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Semua manusia dianggap fakir karena mereka butuh kepada Allah untuk melestarikan wujud mereka. Seluruh wujud mereka berasal dari Allah, dan mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah Sang Pencipta, Dia Maha Kaya dan Maha memiliki segalanya. Keempat, ada zuhud. Hakikat zuhud membenci sesuatu dan berpaling kepada sesuatu yang lain. Siapapun yang meninggalkan kelebihan dunia, membencinya dan menyenangi akhirat, berarti ialah orang yang zuhud dari dunia. Tingkatan zuhud yang paling tinggi adalah ketika kita menjauhi segala sesuatu selain Allah, termasuk akhirat. Ketahuilah, kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Dan amal yang muncul dari suatu keadaan adalah ketika seseorang merasakan kesenangan sempurna terhadap akhirat. Amal seperti itu diraih dengan senantiasa memelihara hati dan anggota tubuh dari sesuatu yang bisa merusak. Yang kelima ada tawakal. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada satu-satunya yang layak disandari, didasari oleh pengetahuan bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pengetahuan dan kekuasaannya, dan bahwa segala sesuatu selain Dia tidak bisa memberi bahaya atau manfaat kepadanya. Yang keenam ada cinta. Ketahuilah, cinta kepada Allah merupakan puncak cinta dan termasuk makom yang paling tinggi juga. Sedangkan yang lain seperti rindu, nyaman, dan ridho hanyalah tambahan. Apabila manusia mampu mengisi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, maka ia akan menjadi cerah dan terang. Cinta adalah kecenderungan kepada sesuatu karena dianggap menyenangkan. Sedangkan kemarahan adalah pelarian dari sesuatu karena tidak dianggap cocok. Semakin besar kenikmatan yang diberikan, maka semakin ia dicintai. Kenikmatan mata ada pada pandangan. Kenikmatan telinga ada pada suara yang didengarkan. Dan kenikmatan penciuman ada pada segala hal yang dicium. Begitu pula indera-indera lainnya. Masing-masing memiliki sesuatu yang cocok dengannya sehingga ia mencintainya. Kemudian ada ikhlas atau rela. Ikhlas atau rela segala sesuatu yang bisa dicampuri
sesuatu yang lain. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari campuran sesuatu lain, maka itu disebut dengan murni. Jika berkaitan dengan perbuatan, maka perbuatan yang bersih dari campuran disebut perbuatan ikhlas. Mengenai pengertian ikhlas, ikhlas itu adalah hilangnya pengalihan terhadap sesuatu, tidak mengingat-ingatnya, kemudian tidak mengkaji-kaji ulang perbuatannya. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Nah, jadi bahagia menurut Imam Al-Ghazali bisa diraih ketika kita telah memahami 4 teori dasar tadi. Pengetahuan tentang diri kita, kemudian pengetahuan tentang Tuhan kita, pengetahuan tentang dunia kita, dan pengetahuan tentang akhirat. Ketika kita mengetahui diri kita, maka kita akan mengetahui Tuhan kita. Ketika kita mengetahui dunia kita, maka kita akan mencapai akhirat kita. Ketika kita mengetahui akhirat kita tujuannya apa, maka serta-merta kehidupan dunia kita akan terbawa menjadi lebih baik. Dan menurut Imam Al-Ghazali juga, kebahagiaan bisa diraih ketika kita telah mengetahui cara-cara mencapai dan metode-metode mencapai kebahagiaan. Di mana kebahagiaan sejati terletak pada hati dan jiwa yang bersih. Agar hati dan jiwa bersih bisa digapai, maka orang yang ingin bahagia harus menempuh beberapa tahap tadi. Bertaubat, sabar, fakir, suhud, tawakal, cinta, ikhlas, dan rela. Maka dengan dengan metode tadi, kebahagiaan sejati bisa kita gapai. Demikianlah prinsip kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala salah dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.